Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bapak. Tahu ya apa yang kita akan bahas hari ini? Sejarah Nabi Ayub. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah Nabi Ayub alaihissalam yang penuh hikmah. Mungkin anak-anak udah pernah dengar ya. Nah, sebelum mulai ada baiknya Pak Guru kenalkan diri dulu ya, biar tahu. Perkenalkan, nama asli saya Ferdi Ahmad Sangka, panggil aja Pak Guru Ferdi, Pak Ferdi. Oke. Baik, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, ada silsilah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini ternyata adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ayub ini masih bernasab dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi yang mempunyai sejarah tentang kurban. Nah, Nabi Ayub alaihissalam sini memiliki kegemaran. Nah, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya itu berlimpah ruah dan ternaknya itu sangat banyak. Nah, namun di balik semua itu Nabi Ayub alaihissalam tetap apa? Siapa yang tahu? Di balik kekayaan yang Rendah hati. sabar. Nah, mungkin bisa masuk, tapi di sini Nabi Ayub alaihissalam beliau tetap rukun beribadah dan beliau sangat gemar dalam kebaikan dan suka berbagi. Nah, itu. Nah, di balik kebaikan kegemaran Nabi Ayub ini, saking gemar dalam kebaikan itu sampai malaikat mengujinya. Saking solehnya gitu. Nah, sehingga memunculkan iri, kedengkian iblis. Nah, di sini mulai muncul kedengkian dari iblis. Nah, kesolehan Nabi Ayub alaihissalam membuat iblis pun iri dan dengki. Iblis itu tidak menyukai orang yang begitu soleh, sehingga dia berbuat rencana untuk menjatuhkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, pertama iblis menghancurkan ternak-ternak dan perkebunan dari Nabi Ayub alaihissalam untuk menemukan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam, karena beliau orang yang sangat kaya raya dan sangat banyak ternaknya. Nah, itu. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam sangat teguh kepada imannya. Itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ayub dan anak istrinya tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir ini dengan ikhlas dan sabar dan tabah. Nah, lanjut. Nah, ketika iblis gagal dalam menghancurkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam, di sini iblis membuat lagi rencana kedua, yaitu Nabi Ayub alaihissalam membunuh daripada putra dan putri. Iblis membunuh daripada putra dan putri Nabi Ayub alaihissalam. Nah, di sini ada saya terangkan. Kemudian iblis dan para pembantunya mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah mereka. Nah, gerombolan iblis dengan pembantu-pembantunya itu menggoyang tiang rumah sehingga rumah itu roboh dan semua anak Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nah, karena iblis tahu Nabi Ayub ini sangat mencintai putra dan putrinya. Nah, tetapi di balik itu tetap keteguhan dan keimanan daripada Nabi Ayub alaihissalam ini sangat tidak berhasil untuk digoyahkan. Iblis mengira usahanya telah berhasil, ternyata keimanan Ayub alaihissalam sangat tinggi dan luar biasa. Ya, kayak gitu ya, anak. Nah, karena beliau sangat mencintai putra dan putrinya, meskipun Nabi Ayub alaihissalam masih sedih dan menangis atas kehilangannya, namun jiwa dan hatinya tetap kuat dan sabar. Nah, ketika keimanan dan keteguhan Nabi Ayub alaihissalam masih kuat dan sabar, ternyata iblis melakukan rencana ketiga. Udah ada yang tahu? Apa itu, Pak? Penyakit kulit, Pak. Nah, ada beberapa riwayat yang mengatakan iblis menakutkan penyakit kepada Nabi Ayub kayak seperti itu. Nah, tapi ada riwayat yang mengatakan iblis meludahi tubuh Nabi Ayub alaihissalam, sehingga di sekujur tubuh Nabi Ayub alaihissalam itu muncul penyakit kulit yang keluar ulat-ulat. Nah, setelah menerima dari penyakit kulit itu, Nabi Ayub alaihissalam mulai diasingkan sama tetangganya, bahkan seluruh warga di sekitarnya. Dan pada suatu hari Nabi Ayub alaihissalam diusir oleh para warga situ, sehingga perjalanan pulang pergi ke tempat yang lebih jauh, Nabi Ayub dan istrinya. Nah, ketika sudah jauh, udah tinggal di gubuk itu, istrinya udah riwayat mengatakan ada dua juga
perbedaan. Ada yang mengatakan kalau istrinya ini mengatakan kepada Nabi Ayub karena dia udah nyerah merawat Nabi Ayub yang nggak sungguh-sungguh. Nah, sedangkan ada yang mengatakan istri Nabi Ayub menipu Nabi Ayub, mengatakan untuk ke pasar untuk membeli bahan gitu, terus nggak balik-balik. Nah, ketika ditinggalkan istrinya, Nabi Ayub alaihissalam memanggil istrinya, memanggil beberapa kali sehingga tidak terdengar suaranya istrinya, sehingga Nabi Ayub mengira dia ditinggalkan sama istrinya, sehingga Nabi Ayub alaihissalam bersumpah. Nah, di sini Nabi Ayub bersumpah. Nabi Ayub bersumpah. Ada tahu yang sumpahnya apa? Nggak tahu Pak. Nah, Apa? sumpahnya itu Nabi Ayub alaihissalam bersumpah akan memukul istrinya dengan sapu lidi 100 kali. Nah, sehingga itu Nabi alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk kesembuhannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan, "Angkatkanlah kakinya ke tanah." Maka Nabi Ayub alaihissalam mengangkatkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air yang sejuk dan segar. Nah, cerita ini sama dengan pernah dengar Nabi siapa? Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail yang ketika Siti Hajar udah nyerah cari air itu. Nah, ini hampir mirip. Nah, ketika sudah sembuh, di situ Nabi Ayub alaihissalam mulai sehat, bugar, dan kewibawaan bacanya, caranya mulai muncul kembali, dan sehingga diterima oleh masyarakatnya kembali. Dan suatu hari istrinya pulang karena mendengar berita tersebut. Nah, ketika istrinya pulang, Nabi Ayub alaihissalam mengingat sumpahnya yang tadi. Ternyata dia telah bersumpah untuk memukul istrinya berapa kali? 100 100 kali. Nah, langsung turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayub alaihissalam untuk mengambil lidi sebanyak 100 kali dan dipukulkan berapa? Sekali. Nah, ini lanjut hikmahnya. Nah, kita udah sampai di sini. Hikmah dari kisah sejarah Nabi Ayub alaihissalam yang punya hikmah. Pertama, bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika kaya dan miskin. Kedua, sabar dan tabah saat menghadapi cobaan. Nah, ketiga, selalu berserah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Nah, dan yang paling penting ini amanah. Saya bilang di sini amanah tapi di sini menepati janji sumpahnya yang telah dia katakan sebelum itu. Nah, jadi ketika kita bersumpah, kita harus menepatinya ketika walaupun sumpah itu sudah berlalu bertahun-tahun. Nah, selanjutnya ikhlas menghadapi kehilangan. Nah, Nabi Ayub tadi sempat kehilangan apa aja? Kehilangan anaknya, hartanya, peternakannya. Nah, itu ikhlas dalam menghadapinya. Nah, dan yang terakhir berpikir positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.